Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam masa pandemi ini kalian selalu diberi kesehatan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajarnya meski dalam berbagai keterbatasan. Yuk kita lanjutkan belajar kinematika gerak lurus. Ini adalah bab yang keempat. Nah, pada video part yang kelima ini kita akan membahas gerak lurus beraturan atau disingkatnya GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB ini didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan tetap atau konstan pada lintasan lurus Nah, gerak lurus beraturan GLB itu adalah gerak suatu benda dengan kecepatannya tetap atau konstan pada lintasan lurus. Kecepatan tetap di sini artinya baik besarnya, jadi besarnya dan juga arahnya itu tetap. Jadi besar dan arah tetap. Ingat kalau kecepatan itu punya arah. Karena geraknya lurus dan kecepatannya konstan, sehingga kata kecepatan ini bisa kita ganti dengan kelajuan. Nah, kecepatan ini kita ganti dengan kata kelajuan. Kenapa kok bisa seperti itu? Ingat, kalau lintasannya lurus, jaraknya itu kan sama dengan perpindahannya. Kelajuan itu akan sama dengan kecepatan ketika jaraknya sama dengan perpindahannya, yaitu terjadi pada gerak yang lintasannya lurus. Sehingga GLB itu juga dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan kelajuan tetap pada lintasan lurus. Contoh peristiwanya gini. Misal kamu menumpang pada sebuah mobil yang sedang melaju lurus di sebuah jalan tol yang sepi. Untuk selang waktu tertentu, misalnya 5 menit, jadi delta T-nya itu sama dengan 5 menit, kamu mengamati bahwa jarum speedometer itu tetap menunjukkan angka 85 km per jam. Berarti, selama 5 menit tersebut, mobil melaju dengan kecepatan tetap, yaitu sebesar 85 km per jam. Nah, itu adalah V kelajuannya, V laju sama dengan 85 km per jam. Kelajuannya tetap sebesar 85 km per jam. Arahnya juga tetap lurus karena dinyatakan plus arah. Nah, kalau sudah ada plus arah berarti dapat dikatakan juga kalau kecepatannya tetap. Nah, kecepatan, vektor V itu dia tetap atau konstan. Berarti dapat kita simpulkan ciri-ciri dari gerak lurus beraturan atau GLB itu yang pertama, kelajuan atau kecepatannya tetap. Kelajuan atau kecepatannya tetap. Kemudian yang kedua, kalau kecepatannya tetap, dia mengalami percepatan enggak? Enggak, berarti percepatannya 0. Percepatan sama dengan 0. Terus sudah pasti lintasannya berupa lintasan lurus. Jadi lintasannya lurus. Terus bagaimana persamaan untuk GLB? Persamaan GLB. Pada video part yang ketiga, kecepatan rata-rata itu rumusnya kan V bar sama dengan perpindahan dibagi dengan selang waktu. Nah, ingat delta S-nya ini adalah perpindahan. Kemudian delta T-nya adalah selang waktu. Karena kecepatannya konstan, maka kecepatan rata-ratanya V bar itu sama dengan kecepatan setiap saat. Berarti V setiap saat. Atau kita tulis saja V begini. Kemudian kita ambil saat awal mengamati geraknya itu adalah detik ke-0. Jadi kita ambil ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Kita ambil
awal geraknya, kita ambil awal geraknya, itu adalah ketika detik ke-0. Jadi T0-nya sama dengan 0. Dan T akhirnya kita anggap T1. T akhir sama dengan T1, itu kita tulis sebagai T ini. Maka V bar ini tadi bisa kita tulis V sama dengan delta S. Perpindahan kita tulis lagi delta S per delta T, namanya selisih, berarti T akhir dikurangi T awal. T akhirnya adalah T. Berarti di sini adalah T min. T awalnya 0. Berarti V sama dengan delta S per T. Delta S ini tadi kan perpindahan. Karena geraknya lurus, sehingga perpindahan itu kan sama dengan jaraknya. Berarti V itu juga sama dengan S per T. S itu adalah di sini jarak. Delta S ini tadi apa? Perpindahan ya. Perpindahan. Jadi kecepatan itu sama dengan delta S per T. Delta S itu perpindahannya. Besarnya kecepatan juga sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, ini rumus GLB yang kita dapat. Kita geser ke atas. Kalau kita gali lagi, delta S itu kan perpindahan. Nah, delta S itu perpindahan, yaitu posisi akhir dikurangi posisi awal. Berarti S1 dikurangi S0. Dari rumus ini, kita bisa dapatkan delta S itu sama dengan V dikali T. Atau bisa juga kita tulis ini ST ya. Posisi akhir. Posisi akhir, posisi pada saat T yang tertentu. Dikurangi posisi awal. Nah, berarti di sini ST min S0 sama dengan V dikali T. Nah, kita bisa mengetahui posisi akhirnya. ST sama dengan S0 plus VT. Nah, ini adalah rumus GLB yang kedua. Ingat, T-nya tadi adalah waktu ya. Ini adalah waktu, satuannya sekon. V-nya adalah kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon. S0 ini adalah posisi awal. Kemudian ST ini adalah posisi akhir. Kalau kita perhatikan pada rumus GLB ini, ada 3 besaran yang saling terkait, yaitu kecepatan, perpindahan atau posisi, dan waktu. Hubungan antara kecepatan terhadap waktu, kalau kita gambarkan secara grafik, maka akan kita peroleh seperti ini. Di mana sepanjang waktu geraknya, kecepatannya selalu tetap, berarti berupa garis lurus, seperti ini. Dari grafik VT ini, kita juga bisa menentukan besarnya perpindahan dari geraknya. Besarnya perpindahan, jadi perpindahannya, itu sama dengan luas daerah di bawah kurva ini. Nah, luasnya bidang ini, itu sama dengan perpindahan. Perpindahan sama dengan luas daerah di bawah kurva. Nah, nanti kalau ketemu soal berupa grafik, kemudian kalian disuruh mencari perpindahan atau jaraknya, maka cukup dicari dengan menentukan luasnya daerah di bawah kurva. Ini perpindahan atau jarak ya. Ini tadi grafik hubungan antara V dan T. Sekarang bagaimana hubungan antara posisi terhadap waktu? Kalau kita gambarkan secara grafik, akan jadi seperti ini. Karena seiring berjalannya waktu, benda selalu bergerak dengan kecepatan konstan, maka dia akan selalu berpindah posisi, berarti kan? Dan perpindahannya itu semakin besar. Nah, dari grafik ini kita juga bisa menghitung besarnya kecepatannya. Kalau tadi menghitung perpindahan atau jaraknya, dari grafik ST kita bisa menentukan kecepatannya, yaitu sama dengan gradien atau kemiringan grafik. Jadi di sini kecepatan itu sama dengan kemiringan grafik atau gradiennya, atau gradien. Gradien itu kan apa? Tan theta kan? Ini kalau kita mau menentukan kecepatannya atau kelajuannya ya, besarnya kelajuan. Besarnya kelajuan itu sama dengan besarnya kecepatan ketika jaraknya sama dengan perpindahannya.
Nah, sekarang ada 4 permasalahan atau tipe soal kasus seperti itu yang sering muncul pada materi gerak lurus beraturan. Permasalahan yang pertama, misalkan seperti ini. Ada satu buah benda atau orang ataupun mobil, seperti ini di sini mobil ya, bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi dia bergerak ke kanan dengan V-nya konstan. Menempuh jarak sepanjang S. Nah, misal aja S. Dan waktunya itu T. Pada tipe soal ini, yang ditanyakan itu kalau enggak V, posisinya atau jaraknya, atau T-nya. Contohnya seperti ini. Contoh soalnya seperti ini. Contoh soal 1. Sebuah kereta api berangkat dari Surabaya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan tiba di Malang pukul 9.00. Berarti selang waktunya berapa? Oke, kita langsung tulis diketahui di sini. Diketahui. Berangkatnya pukul 7, tiba di Malang pukul 9. Jam 8, jam 9, 2 jam. Berarti T-nya atau delta T-nya itu kan sama dengan 2 jam. Jika lintasan kereta api tersebut dianggap lurus dan kecepatannya tetap, jadi V-nya sama dengan konstan. Tentukan kecepatan kereta api tersebut. Disuruh nyari berapa besarnya V, ditanya. Di sini sudah diketahui lagi, jarak Surabaya Malang adalah 108, berarti S-nya sama dengan 108 km. Yuk kita jawab. Ingat tadi V sama dengan S per T. Berarti sama dengan S-nya adalah 108 km dibagi dengan T, waktunya 2 jam. 108 dibagi 2 itu adalah 54 km per jam. Ini kalau kita mau dalam bentuk satuan kilometer per jam. Nah, kalau misalkan kita ingin satuannya dalam bentuk meter per sekon bagaimana? Berarti sama dengan 54 km. 1 km itu berapa meter? 1000. Berarti dikali 1000 dibagi, ini meter, dibagi 1 jam berapa detik? 3600 per sekon. Nah, coret. 36 bagi 18 masih 2. 54 kita bagi 18 masih 3. Berarti sama dengan 3 per 2 dikali 10. Sama dengan 30 per 2. Sama dengan 15 meter per sekon. Nah, jawabannya adalah kecepatan si kereta apinya adalah 15 meter per sekon. Atau 54 km per jam. Itu tipe soal yang sederhana. Nah, sekarang yang permasalahan kedua. Ada 2 benda, misal 2 mobil ini ya, mobil A dan mobil B. Ini adalah mobil A, kemudian yang ini adalah mobil B. Kedua mobil bergerak dari garis start yang sama dan arahnya sama. Akan tetapi kedua mobil ini punya kecepatan yang berbeda. Berarti yang satunya adalah VA, kemudian yang satunya adalah VB. Yang sering jadi pertanyaan adalah jarak mobil A dan B setelah beberapa waktu. Kan mereka punya kecepatan yang berbeda. Yang ditanyakan adalah ketika beberapa waktu, misalkan 10 detik kemudian, kira-kira jarak antara A dan B ini menjadi berapa? Nah, misal ini yang A ini lambat, yang A lebih lambat, jadi posisinya ada di sini. Ternyata pada saat yang bersamaan si B ini sudah nyampe di sini. Nah, ini berapakah jaraknya, perbedaannya? Nah, ini yang ditanyakan. Delta S-nya. Atau dapat kita tulis jarak mobil A dan B setelah T tertentu ya, setelah T tertentu. Ini yang ditanyakan. Pada kasus ini juga ada beberapa variasi waktu yang bisa jadi permasalahan lagi. Jika kedua mobil berangkat bersamaan, kalau ini tadi kan kalau variasi waktunya, variasi waktu berangkat ini ya. Yang pertama berangkat bersamaan, berangkat bersama. Dari garis start yang sama, berangkat bersamaan. Gitu. Kemudian bagaimana juga kalau berangkatnya ternyata nggak sama. Ada yang lebih dulu, berangkatnya berbeda. Ini kalau yang ditanyakan adalah selisihnya, jaraknya. Selain jarak, itu ternyata juga bisa ditanyakan kapan kira-kira mereka bertemu.
ketika salah satunya berangkat lebih awal. Misalkan yang A ini lebih awal, seret itu. Karena kecepatan B itu lebih laju, lebih banter, lebih cepat, maka otomatis si B ini, mobil B akan bisa menyalip. Jadi kapan ketika bertemunya itu? Nah, kapan dan di mana? Seperti itu. Biar lebih paham, langsung ke contoh soal. Contoh soal 2. Contoh soal 2. Dua mobil A dan B bergerak dari garis start yang sama dan masing-masing memiliki kecepatan 57,6 km per jam dan 79,2 km per jam. Berarti VA itu sama dengan 57,6 km per jam. Nah, kalau kita mau rubah menjadi meter per sekon, berarti 57,6 dikali dengan 1000 dibagi 3600 meter per sekon. Sama dengan, kita coret. 57,6 kali 10 itu kan 576. 576 dibagi 36 itu sama dengan 16 meter per sekon. Kemudian yang VB, kecepatan mobil B adalah 79,2 km per jam. Berarti sama dengan 79,2 dikali 1000 dibagi 3600 meter per sekon. Kita coret. 792 dibagi 36 itu adalah 22 meter per sekon. Tentukan jarak kedua mobil setelah mobil A bergerak selama 30 detik. Berarti T-nya sama dengan 30 sekon. Jika yang A, kedua mobil berangkat bersamaan, yang B, mobil B berangkat 2 detik lebih awal dari mobil A. Nah, kita kerjakan dulu yang A. Yang A berangkat bersamaan ketika mereka berangkat bersama. Kita geser ya. Kalau kita gambarkan kasusnya kan seperti ini. Ada mobil A, kemudian di sini adalah mobil B. Kecepatan mobil A-nya tadi adalah 16 VA sama dengan 16 meter per sekon. Kemudian yang VB ini sama dengan 22 meter per sekon. Yang lebih cepat yang ini, yang B, 22 meter per sekon. Berarti dalam waktu yang bersamaan 30 detik tadi, berarti di sini adalah waktunya si mobil A dan di B kan sama, berarti kan berangkatnya sama. Berarti TA sama dengan TB sama dengan T sama dengan 30 sekon karena berangkat bersamaan. Terus kalau kita perhatikan di sini, ini kecepatannya 22, lebih besar. Otomatis ini nanti lebih jauh geraknya. Jarak yang ditempuhnya lebih jauh. Berarti di sini adalah, misal aja saya anggap di sini. Ini adalah posisi ketika 30 detik, posisi akhirnya. Kemudian si mobil A saya anggapnya di sini. Kira-kira aja di sini. Berarti kan ini garis dari start sampai di titik ini adalah SA. Jarak yang ditempuh oleh mobil A. Sedangkan dari start sampai garis sini ini adalah SB. Jarak yang ditempuh oleh mobil B. Dan ini selisihnya, ya ini yang ditanyakan. Ini adalah delta S atau selisihnya. Selisih posisinya. Coba perhatikan lagi. SB ini kan sama dengan SA plus delta S. Nah, kita tulis SB sama dengan SA plus delta S. Tujuan kita mau mencari besaran delta S, berarti delta S sama dengan SB min SA. Ingat, V itu sama dengan S per T, berarti S sama dengan V dikali T. Berarti sama dengan SB, berarti VB dikali TB dikurangi SA, berarti VA dikali TA. Sama dengan VB-nya berapa? VB-nya adalah 22 dikali TB. TB-nya kan berapa? Sama, TB sama dengan TA sama dengan T30. Berarti ini adalah 30. Min, VA-nya adalah 16, TA-nya 30. Sama-sama ada 30, paling gampang kita keluarkan 22 min 16 dikali 30. Sama dengan 22 kurangi 16 itu adalah 6 dikali 30 sama dengan 180 meter. Nah, ini perbedaannya ternyata 180 meter. Kita geser ke atas. Sekarang yang B. Nah, yang B yang ditanyakan tadi, mobil B ketika berangkatnya
2 detik lebih awal. Mobil B, Nah, sekarang kita yang B. Yang B tadi yang ditanyakan adalah jarak kedua mobil setelah mobil A ini bergerak selama 30 detik ya. Terus mobil B itu berangkat 2 detik lebih awal dari mobil A. Berarti mobil B lebih awal 2 detik. Kalau kita gambarkan kasusnya sekarang gini. Jadi siapa yang lebih awal? Mobil B. Mobil B lebih awal 2 detik. Kira-kira kalau misalkan ini kan belum berangkat, mobil B udah 2 detik, itu kira-kira sampai di sini. Mobil B sudah nyampe di sini. Ini B ya, ini A. Ketika 2 detik udah sampai di sini, berarti di sini adalah 2 sekon ya. T ketika sama dengan 2 sekon, kan lebih awal yang B. 2 sekon. Ini belum berangkat. 2 sekon nyampe di sini. Terus pada saat si mobil B nyampe sini, mobil A berangkat. Nah, mereka iring-iringan bareng gini. Dia dari sini, yang mobil A dari sini. Setelah mobil A kan pertanyaannya tentukan jarak kedua mobil setelah mobil A bergerak selama 30 detik. Misalkan 30 detiknya si mobil A ini ternyata sampai sini. Nah, ini adalah selama T-nya 30 detik. 30. Otomatis mobil B selama 30 sekon kira-kira nyampe mana? Kira-kira aja nyampe di sini. Misal aja. Ini adalah 30 detik. Kan ketika dia berangkat 30 detik, mobil B kan juga berangkat 30 detik. Yang ditanyakan adalah selisihnya lagi. Nah, ini tadi. Selisihnya. Berarti berapa delta S-nya? Ini tadi adalah jarak yang ditempuh oleh mobil A. Berarti ini adalah SA. Sedangkan di sini, mobil B itu menempuh lebih panjang. Karena dia 2 detik lebih awal. Berarti ini adalah SB. Tetapi waktunya si mobil B ini adalah, lihat, berarti kan 30 tambah 2 nanti. Berarti TB itu sama dengan 30 ditambah 2 sama dengan 32 sekon. Yang kita cari delta S. Sekarang sama kan tadi, SB ini ternyata sama dengan SA ditambah delta S. Kita tulis syaratnya, SB sama dengan SA ditambah delta S. Yang kita cari adalah delta S. Berarti delta S sama dengan SB min SA sama dengan SB. Ingat tadi V sama dengan S per T, berarti S sama dengan V dikali T. Berarti VB dikali TB min VA dikali TA sama dengan, ingat di sini TB lebih dulu. TB itu adalah waktunya 30 plus 2 berarti kan. Berarti di sini adalah VB, TB-nya adalah T selisih ditambah T waktu T30 sekon ditambah 2 detik dikurangi dengan VA-nya adalah VA dikali TA-nya adalah T sama dengan T-nya 30 sekon tadi. Berarti VB-nya adalah berapa? VB-nya tadi 22 meter per sekon. T-nya adalah 30 ditambah 2 dikurangi VA adalah 16. T-nya adalah 30 sekon. Nah, ini TA 30 sekon, TB 30 plus 2 sama dengan VB 22 30 plus 2 dikali 32 dikurangi 16 kali 30 480 sama dengan 22 kali 32 704 dikurangi 480 sama dengan 224 meter. Nah, kalau mobil B yang lebih dulu 2 detik ternyata menjadi lebih besar jaraknya 224. Kalau tadi ketika bersamaannya 180, sekarang menjadi 224. Ingat, yang duluan kuncinya kalau nanti mengerjakan soal tipe seperti ini, yang duluan itu yang mana? Yang duluan kan yang tadi yang TB, ya kan? Nah, ini dia. Yang duluan. Berarti kuncinya adalah yang duluan T-nya itu ditambah T selisih. Dia 2 detik lebih awal, berarti ditambah 2 detik. Berarti T ditambah T selisih. Oke. Sekarang yang permasalahan ketiga. Ada 2 benda, misalnya di sini mobil tadi, 2 mobil A dan B yang awalnya berjarak SAB. Ini gerak awal, posisi awal. Keduanya bergerak dengan arah yang sama, ke kanan. Terus keduanya ini punya kecepatan yang berbeda. Berarti ini adalah VA, kemudian yang B ini adalah VB. Yang jadi pertanyaan,
kapan dan di mana kedua mobil bertemu. Misal aja di sini. Ternyata ketemunya di sini. Kapankah dan di mana? Gitu. Langsung aja ke contoh soal, oke? Contoh soal 3. Contoh soal 3. Adi dan Budi ingin mempraktekkan konsep gerak lurus beraturan dengan mengendarai mobil masing-masing dengan posisi sebagai berikut. Jadi posisi awalnya adalah Adi, di sini ada Budi. Mobil Adi dan Budi mula-mula berjarak 150 meter satu sama lain. Mobil Adi mengikuti mobil Budi, Adi di belakang. Bila mobil Adi kecepatannya 10 meter per sekon, berarti VA ini sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian mobil Budi kecepatannya 5 meter per sekon. VB sama dengan 5 meter per sekon. Tentukan kapan dan di mana mobil Adi dapat bertemu dengan mobil Budi jika kedua mobil bergerak bersamaan. Nah, yang A kita gambarkan dulu kronologinya. Oke, ini yang A. SAB-nya tadi 150 meter, kemudian VA-nya tadi adalah 10 meter per sekon. Yang VB sama dengan 5 meter per sekon. Yang ditanyakan kapan dan di mana, berarti yang ditanya apa? T sama dengan berapa dan di mana? Berarti kalau di mana kita hitungnya dari si mobil Adi berangkat, berarti SA ya. Kira-kira saja ternyata ketemunya ada di sini, di titik ini. Mereka bertemu di titik ini. Karena apa? Kecepatan si A kan lebih cepat, lebih besar. 10 meter per sekon, yang ini 5 meter per sekon. Berarti ini adalah kira-kira jarak yang ditempuh oleh si mobil Adi atau SA. Sedangkan mobil Budi itu bergeraknya dari sini 150 meter di depannya. Berarti seret ini adalah SB. Kalau kita lihat dari skema ini, nah kita bisa cari besarnya SA ini kan sama dengan 150 ditambah SB. Nah, SA itu sama dengan 150 ditambah SB. SA ingat V sama dengan S per T, berarti S sama dengan V dikali T. Kalau SA berarti VA dikali TA sama dengan 150 ditambah SB VB dikali TB. Mereka berangkatnya bersamaan, berarti kalau bersamaan TA sama dengan TB. Berangkat bersama ini ya. Berangkat bersama. Berarti TA sama dengan TB. VA-nya 10, TA-nya T, gitu aja. Sama dengan 150 ditambah VB-nya berapa? VB-nya 5 dikali T. 10T ini kita pindah ruas ke kiri menjadi 10 min 5T. 5T sama dengan 150. Berarti T sama dengan 150 dibagi 5 sama dengan 30 sekon. Kalau sudah ketemu T, maka bisa kita cari berapa jaraknya si mobil SA. Nah, ini kan tadi SA sama dengan VA dikali TA. SA sama dengan VA dikali TA. TA-nya kan sama. Berarti sama dengan 10 dikali T. T-nya 30. Berarti sama dengan 300 meter. Nah, oke. Yang B, mobil B berangkat lebih awal 1 detik. Berarti Budi ini lebih awal 1 detik. Yang B, mobil B berangkat lebih awal 1 detik. Jadi mobil B lebih awal 1 detik. VA tadi kecepatannya adalah 10 meter per sekon. VB tadi kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Ini tadi 150. Terus mobil B lebih awal 1 detik. Jadi ketika kondisi awal seperti ini belum gerak mobil Adi. Mobil Budi sudah bergerak selama 1 sekon. Anggap aja di sini sampai 1 sekon itu. 1 sekon itu misalnya sampai di sini. Ini 1 sekon. Berarti ini adalah 1 sekon. Yang ditanyakan kapan dan di mana mereka bertemu. Misal aja ternyata ketemunya di sini. Berarti sepanjang dari Adi sampai ke titik bertemu, jadi bertemunya di sini, ini adalah SA. Kemudian di sini, ini adalah SB. Nah, lihat. Di sini, ketika Budi nyampe di sini, mereka berdua ini baru berangkat bersamaan. Jadi, T-nya si Adi, di sini, T,
ini sama dengan T antara titik setelah 1 sekon sampai di sini. Ini adalah T. Yang kita cari adalah T-nya berapa sekon. Nah, kita terapkan syaratnya tadi. Di sini SA sama dengan 150 ditambah SB. SA tadi VA dikali TA sama dengan 150 ditambah VB dikali TB. Ingat, yang duluan itu ditambah dengan selisihnya. Lihat ini. SA, TA-nya berapa? T. Berarti VA-nya 10 dikali T sama dengan 150 ditambah VB-nya 5. TB, lihat TB. TB ini adalah 1 sekon plus T. Jadi T plus 1. 10T sama dengan 150 ditambah 5T plus 5. 5T pindah ruas kiri. Berarti di sini adalah 5T sama dengan 150 tambah 5, 155. Berarti T sama dengan 155 dibagi 5 sama dengan 31 sekon. Berarti mereka bertemu setelah Adi bergerak selama 31 sekon. Ini setelah mobil A berangkat ya. Jadi waktunya yang digunakan sebagai acuan adalah waktunya si Adi. Sedangkan kapan? Ininya kan menjawab kapan. Sekarang di mana? Di mana berarti kita sebagai acuan SA ya, dihitung di mana dari SA atau mobil Adi. Berarti SA kita dapatkan ini tadi, SA sama dengan VA dikali TA. Berarti sama dengan 10 dikali T-nya adalah 31 sama dengan 310 meter. Nah, kalau si mobil Budi berangkat 1 detik lebih awal, ternyata selisihnya 10 meter. Kalau ya tadi kan 300 meter, sekarang 310 meter. Permasalahan yang keempat, ada masih dua benda atau dua mobil di sini ya. Awalnya berjarak SAB, jadi ini adalah awalnya berjarak SAB. Kedua mobil bergerak dengan arah yang saling berhadapan. Yang mobil merah bergerak ke kiri kanan, mobil biru bergerak ke kiri. Ini punya kecepatan VA, misalkan di sini adalah VB. Yang jadi pertanyaan adalah kapan dan di mana mereka akan bertemu. Jadi misal aja ternyata bertemunya di sini. Nah, ini kapan? Berarti T-nya kapan dan di mana bertemu. Sama dengan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya, ada variasi waktu, yaitu jika mereka berangkat bersamaan bagaimana. Terus jika mereka berangkatnya nggak samaan, jadi variasi waktunya berangkat bersama, ada berangkat berbeda. Nah, nanti yang ditanyakan adalah kapan dan di mana. Langsung ke contoh soal. Contoh soal 4. Mobil A dan B terpisah sejauh 240 meter pada sebuah lintasan lurus. Mobil A dan mobil B bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Keduanya saling berhadapan seperti pada gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Yang VB ini yang ini ya. Ini adalah yang B. Ini yang A. Mobil B ini kecepatannya 10 meter per sekon. Ini adalah VB sama dengan 10 meter per sekon. Jadi gambar soal aslinya seperti ini. Ini yang B, ini yang A. Kemudian yang VA, berarti di sini adalah VA sama dengan 20 meter per sekon. Posisi awalnya terpisah sejauh 240, berarti ini adalah 240 meter. Yang A, berarti kita jawab yang A dulu. Kalau mereka berangkatnya bersamaan, karena ini kecepatannya 10, ini lebih besar, berarti kira-kira nanti ketemunya misal saja di sini. Ini adalah titik bertemunya mereka. Berarti ini garis antar ini adalah SB, sedangkan yang di sini adalah SA. Berarti 240 meter itu adalah SB plus SA. Loh, 240 meter itu sama dengan SB plus SA. Ingat, V sama dengan S per T, berarti S sama dengan V kali T, sama dengan VB dikali TB ditambah VA dikali TA, sama dengan, kalau berangkat bersamaan itu T-nya sama ya, berarti VB-nya adalah
240 sama dengan VB-nya 10 dikali T ditambah VA-nya 20 dikali T. 10T tambah 20T sama dengan 30T. Di sini adalah 240, berarti T sama dengan 240 dibagi 30 sama dengan 8 sekon. Loh, ini adalah di mana? Menjawab di mana? Menjawab cut. Nah, ini adalah menjawab kapan? Setelah mereka bergerak 8 sekon. Sekarang kalau mau menjawab di mana? Berarti kita yang pakai acuan misalkan yang B. Berarti SB sama dengan VB dikali TB sama dengan VB-nya 10, TB-nya 8, berarti sama dengan 80 meter dari mobil B. Oke. Sekarang yang B, mobil B bergerak setelah mobil A bergerak 1,5 sekon. Berarti itu maksudnya gimana? Siapa yang lebih dulu? Mobil B bergerak setelah mobil A bergerak 1,5 sekon. Berarti yang dulu adalah A. Mobil A bergerak duluan 1,5 sekon. Berarti TA ini nanti pasti TA itu sama dengan T plus 2. Yang duluan yang ditambah T selisihnya. Nah, sekarang kita analisis kronologi kejadiannya. Si mobil A berangkat lebih dulu 1,5 sekon. Misal aja ternyata di sini 1,5 sekon ini si mobil A berangkat sampai di sini. Ketika mobil A nyampe di sini, baru mobil B berangkat. Nah, jadi nanti waktunya bersamaan itu dari sini sampai sini. Terus misal aja, ternyata mereka ketemunya itu ada di sini. Ini bertemu berdua mereka. Berpapasan mobilnya. Berarti ini tadi adalah T ya. Waktu T. Terus ini adalah T juga. Terus ini adalah 2 sekon. Dia bergerak 2 sekon lebih awal. Karena ini garis bertemu di sini, berarti ini adalah jarak yang ditempuh oleh si mobil B, SB. Sedangkan di sini adalah jarak yang ditempuh oleh SA. Jarak antara keduanya awalnya itu adalah 240. Berarti 240 itu kan sama dengan SB plus SA. SB plus SA sama dengan SB VB kali TB ditambah VA kali TA sama dengan VB-nya 10, TB-nya T. Ditambah VA-nya berapa? VA-nya adalah 20. TA-nya adalah T plus 2 loh, T plus 2. Berarti di sini adalah T plus 2. Kita cari T-nya, 240 sama dengan 10T ditambah 20T ditambah 40. 240 pindah ruas kiri menjadi 200 ini ya, sama dengan 10T plus 20T 30T. Berarti T sama dengan 2. Ada 0 coret, ini 0 coret, berarti sama dengan T-nya itu sama dengan 20/3 sama dengan 20/3 itu sekitar 6,67 sekon. Loh. Sekarang di mana mereka bertemu? Kalau misalkan yang sebagai acuan adalah mobil B, berarti SB sama dengan VB dikali TB sama dengan VB-nya 10, TB-nya ini 20/3 kan? Berarti 20/3 sama dengan 20/3 tadi 6,67 dikali 10 berarti 66,7 meter. Nah, selanjutnya di sini ada 2 soal yang bisa kalian coba kerjakan. Ini adalah latihan soal 1. Ini latihan soal 2. Silakan dicoba dioret-oret, di pause dulu videonya, kemudian dikerjakan di buku atau di catatan kalian. Oke, demikian materi gerak lurus beraturan. Semoga video ini dapat mempermudah kalian belajar. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.